Selamat pagi. Hai, Bang Nathanael. Oh iya, thank you. Kak Safe Space. Di sana gereja. Besok daerah apa itu namanya? Bandar Meriah ya. Bandar Meriah. Pagi Kak Diana. Pagi Kak Susan, Kak Lydia, Shalom. Hai Kak Nur. Shalom, selamat pagi. Pagi Kak Istiqomah. Kak Erinka, selamat pagi. Udah bikin romantis. Pasien AD boleh minum ubi quinol. Ubi quinol kayaknya nggak usah lah ya. Kalau udah HD itu ya, kita harus membatasi juga semua obat-obatan. Kalau nggak perlu jangan, ya. Shalom Kak Elisa. Selamat pagi Kak Loli Purba. Shalom Kak Lisda. Pagi baik. Mm-mm. Dari Jogja, Pak Joko. Halo. Ini belajar untuk gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Harus bersyukur masih bernapas. Amin. Pagi, Kak Dian. Kak Junior. Selamat pagi. Obat sering kesemutan. Kalau ada sakit gula, berarti obat kesemutannya gabapentin, mecobalamin, ya. Tapi paling utama itu adalah gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kelenjar bahaya nggak? Di biopsi dulu, Kak Lydia. Apa hasil biopsinya baru kita tahu bahaya apa enggak. Kak Risma, selamat pagi. Kak User 28056 pagi. Kak Cikadota pagi. Salam sukacita dari Tangerang. Tetap gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kak Tina pagi dari Pekanbaru. Kak Lucia Purwantini, shalom dari Jogja. Lagi jalan-jalan ya dokter? Enggak. Biasa kan aku kawani anakku main futsal. Sekarang nggak bisa main karena kakiku masih sakit. Jadi orang ini aja yang latihan kak. No, biasa aku ikut. Biasa aku ikut. Ya pagi. Jadi Kak Bunda Atin ya. Jadi yang kebas-kebas, kesemutan, kram itu paling banyak sih faktornya dari stres pikiran. Kalau nggak ada sakit gula ya. Hai, Bang Nathanael. Apa kabar? Kalau neurobion gimana dok? Soalnya HB rendah terus. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi nggak ada hubungannya neurobion dengan HB ya. Coba kalau boleh kirimkan hasil cek darahnya ke WA aku, Kak. Selamat pagi, Kak Sing and Story. Halo, selamat pagi. Obat gatal-gatal di badan udah menahun. Nah, hai, Nemburu. WA laku, gatal-gatalnya itu. Fotokan gatal-gatalnya itu kirim ke WA aku ya. Kak Bunda Atin, nggak ada sakit gula tapi kolesterol 200. Itu pasti Kak Bunda Atin banyak sedih ya. Banyak sedih, banyak pikiran, sehingga nggak bisa gembira. Waktu kita nggak gembira, maka sistem imunitas kita pasti akan terganggu. Lalu akan muncul gejala bisa gatal-gatal, ya. Sampai dengan gejala lain yang lebih berat, ya. Nah, ini udah ada beberapa yang konsul tentang gatal-gatal ini memang, ya. Jadi, dikasih obat apapun nggak bisa-bisa sembuh dia. Ya, udah ke dokter kulit nggak sembuh, kemana-mana nggak sembuh, ya. Gula darah 2 jam setelah makan 145 masih bagus. Kak Nur Olive Khalifa. Aman itu, aman. Anak-anak saya juga pada sakit semua, apa disebabkan imunisasi? Enggak, kali dia. Jadi biasa kalau orang tuanya sedih, orang tuanya nggak bisa gembira, maka anak-anak akan kekurangan kasih sayang. Pagi-pagi jantung kamu berdebar, badan lemas ini. Tarik nafas, Bang Nathanael. Bilang terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan nafas. Masih juga terasa, tarik nafas lagi.
Bilang terima kasih Tuhan aku masih hidup. Baik banget dok, mau berbagi. Tuhan berkati Kak Diana 7309. Aku mana bisa berbagi, semua milik Tuhan. Pagi Kak Viena, saya kan SN. Kenapa ya 2 hari ini saya ngerasa pusing terus? Kalau baru 2 hari pusing terus, berarti faktornya bisa dari makanan. Sorry kok makanan. Faktornya bisa dari pikiran. Nah gitu ya. Pagi Kak Buru Mandro, diberkati selalu. Kakak yang SN tadi, boleh WA aku Kak, hasil pemeriksaannya Kak. Selamat pagi Kak Purnama Hutahian. Dokter menjadi dokter membawa kita menjadi harapan baru. Yes, tetap punya pengharapan karena Tuhan sudah memberikan kita hidup. Iya kan? Hanya Tuhan yang bisa buat kita hidup. Saya baru nunggu hasil biopsi. Mantap Kak Viena. Tetap bersabar, tetap berserah sama Tuhan ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dikerjakan oleh Tuhan ya. Nggak romantis dok, suami iring-iringan. Kita buat romantis suaminya Kak Mom. Dengan cara apa? 1 Petrus 3 ayat 1-2. Amsal 15 ayat 1. Bikin romantis suami. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Amsal 15 ayat 1. Apa itu? Tunduk kepada suami. Berikan jawaban yang lemah lembut. Berikan sentuhan yang lemah lembut kepada suami. Ya kan, istri dulu sentuh. Enak nggak Pak begini Pak? Gitu. Enak nggak Pak? Nanti suami udah bilang enak, enak, enak. Mau dong. Bikin romantis. Suami marah-marah jawab dengan lembut, lemah lembut. Ya papi, ya papa, maaf ya pak. Kita minta maaf. Kenapa kita minta maaf? Karena hanya dengan meminta maaf lalu kemudian suami akan merasa kita itu adalah apa ya, kita merasa bersalah, kita pengen yang baik sama dia tapi ternyata kita nggak buat yang baik gitu. Itu akan mengobati otaknya. Jadi suami-suami yang kasar ya, suami-suami yang nggak bisa lemah lembut sama istrinya, cuma satu jawabannya. Kenapa itu terjadi? Karena dia lagi sakit otaknya. Jadi istri-istri kalau suaminya sakit otak, yang mau mengobati suaminya sakit otak, hubungi aku boleh, ikut live-ku, ikut TikTok-ku, ikut YouTube-ku, ya kan, biar nggak sakit otak lagi dia. 1 Petrus 3 ayat 1-2, Amsal 15 ayat 2, untuk istri-istri yang suaminya sakit otaknya. Kak Lucy, selesai makan malam selalu ngantuk, apa itu diabetes? Enggak, itu namanya kurang tidur Kak Lucy. Tidurlah. Tapi bengkak di kaki ini sudah 1 bulan belum juga kempes dok, masih aman. Kak Viena udah WA aku Kak. Kak Viena WA aku. Kita bikin romantis semuanya ya. Kak Jubelina Shalom, trombus saya sudah mulai normal dok, HB saya sudah 1511,5. Wow, puji Tuhan, haleluya. Kak Imelda, pagi dokter, kalau minum cetirizin kenapa bawaan mau ngantuk? Memang efek cetirizin adalah mengantuk ya. Memang efek cetirizin mengantuk, jadi jangan khawatir. TGI Kak Nur, haleluya. Mertuaku umur 85, kepalanya gorang-gorang kayak gemetar. Ya, itu biasanya umur 85 berarti harus dilakukan pemeriksaan dulu ya. Coba bawa ke dokter dulu, apa nanti jawabannya. Salam dokter dari Karo, Pak Ferry. Sudah lama sakit tremor, tangan kiri terus sering kembung, perut kanan dokter. Kapan datang ke Medan Pak Ferry? Ikuti terus YouTube-ku ya, ikuti YouTube-ku. Dengarkan aku bicara, pandang wajahku, dengar, lakukan apa yang aku sarankan. Nah itu obatnya. Ikuti YouTube-ku, ikuti live TikTok, lihat TikTok-nya, dengarkan yang kukatakan, pandang wajahku, lakukan apa yang kukatakan. Bikin romantis. Pasti sembuh. Pasti sembuh ya. Kadang dok kalau terus marah-marah juga, aku jadi jawab lebih marah lagi. Itu dia. Amsal 15 ayat 1 itu dikatakan apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi orang marah, kita jawab lemah lembut, marahnya akan reda. Ada 2 manfaatnya. Yang pertama, otak kita akan tetap sehat. Yang kedua, kita punya kesempatan menyehatkan otak orang yang lagi sakit. Jadi dia bisa berubah. Tapi terlebih dahulu dari perubahan diri kita sendiri. Gitu.
badan masih lemas, keluar keringat dingin, casting and story nggak apa-apa, itu berarti masih perlu istirahat badannya. Kasih istirahat badannya, kasih romantis badannya. Iya kan? Gitu. Eh, menghadapi suami yang pelit dan perhitungan mengeluarkan duit. Jangan berharap sama suami. Berharap sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia akan menyediakan semuanya sesuai dengan kehendak dan rencananya saja. Jadi kalau suami pelit, kasih romantis suaminya. Suaminya pelit, kasih romantis. Nah, nanti berubah dia. Suami nggak ingat keluarga, kasih romantis. Biar bisa ingat lagi dia. Hai Hans, mana kakak? Hah? Oh piano. Alah. Ikut Hans, ikut. Kenapa ya mama aku kalau pas HD udah 2 jam mau selesai badan lemas pusing. Ya, udah berapa kali HD-nya Kak Safe Space Podcast. Jadi memang kalau HD ini pikirannya banyak, ya nggak gembira dia. Efek HD-nya jadi lebih banyak, efek samping HD. Sebenarnya itu efek samping HD ya. Nanti lewat Lebaran saya datang ke rumah sakit. Oke, janjian dulu ya Pak. Nanti WA dulu saya Pak Sembiring ya. MRI untuk cek. Habislah nanti uang Bang Nathanael ini. Lalap cek. Nggak percaya dia sama Tuhan. Udah itu Bang Nathanael. Masih hidup kok Bang Nathanael. Kalau berdasarkan analisa kedokteran, tidak ada yang perlu dicek dari abang. Sudah dilakukan banyak pemeriksaan. Ya. Tapi ya kalau memang abang banyak uangnya, MRI lah semua dari kepala sampai kaki. Ya makanya. Berarti kan Kak Nur MRI dari kepala sampai kaki kan. Karena nggak bisa percaya. Dibilang nggak apa-apa nggak percaya. Dibilang Tuhan baik nggak percaya. Kakek saya kena serangan stroke 3 kali tapi masih ngerokok. Berobat rajin harus gimana? Oke, Lek. Datang nanti, dok. Suruh datang. Nggak bisa kumain, kau harus datang, gue bilang. Ya masih bengkak, tapi udah nggak pernah sakit. Bukan tekil, tendangnya. Oh iyalah, patah nggak ada. Tapi kurasa di dalam ya udah robek-robek semua lah banyak jaringan lunaknya. Ya gue bilang datang kau bilang. Abang kiper aja, kuyakan. Kalian nggak ke center? Hah? Nggak tanggung? Masih dekat kali. Malasnya macet di Parapat nanti. Semalam aja kita sapa dia itu. Bagus. Iya, orang enak kok di situ. Orang bilang aku kan kalau misalnya disuruh ke center waktu itu suruh nginap situ, nggak percaya aku. Rupanya setelah tunjuk fotonya, oh bagus juga rupanya. Toh makan-makan pun di center ya kan? Ya udah, sehari aja. Ya pas hari raya atau apa kan? Pas setelah itu, Jumatnya lah. Kalau gitu, 12. Udah masuk ke sini. Hmm. Ya udah, oke. Udah lancar, oke. Tanda kena gula itu nggak terlalu spesifik ya. Jadi bisa dia nggak ada gejala. Ah, cek aja gulanya dulu biar tahu ya. Tapi tanda-tanda orang bisa kena gula aku tahu. Satu, badannya gemuk. Kalau kita obesitas itu resiko kena gula. Iya, gitu ya. Atau udah banyak makan, kita kurus. Kebalikannya bisa. Nah, jadi coba dicek gulanya. Tanda kena Parkinson apa? Tanda kena Parkinson gemetar, nggak bisa mengkoordinasi gerakannya, Bang Nathanael. Apakah dokter pendeta? Doakanlah ya. Karena untuk saat ini aku belum memberikan apa nama itu komitmen untuk jadi pendeta, cuma aku mengajar. Ya, jadi apa yang kuajarkan adalah menggabungkan antara ilmu kedokteran medis dengan firman Tuhan. Ya, jadi shareku apa yang kupelajari dari medis, lalu
kukaitkan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Dan ketemulah ternyata formulanya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, gitu. Nggak bisa langsung jadi pendeta, ada prosesnya jadi TC dulu. Iya, TC juga boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi itulah yang kulakukan. Kalau saya kan udah berkecimpung di dunia medis kan berarti udah sejak aku tamat dokter umum 2006. Ini sekarang udah tahun 2024, ya kan? Berarti 18 tahun, ya. Lalu membaca, belajar, ambil sekolah spesialis dan ditemukanlah nggak ada obat yang manjur. Nggak ada obat yang bisa menyembuhkan 100%. Maka ku baca kitab, ya, ku pelajari kok bisa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang, ya. Dan ternyata disitulah makin lama Tuhan kasih tuntunannya, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Jadi kalau pelayanannya selama ini saya melayani sih sebagai pemimpin pujian, ya. Baru mulai khotbah itu pada awal Covid. Jadi 2020 itu khotbah aku pertama. 2020 khotbah pertama, tapi setelah itu akhirnya banyak yang minta supaya aku sharing firman Tuhan. Jadi aku memilih ya udah, aku sharing firman Tuhan. Sambil nyanyi juga bisa gitu. Dan puji Tuhan ya banyak yang kemudian bisa merasakan ya kesembuhan. Jadi ternyata Tuhan itu nggak main-main. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dan percayalah, bagian yang bisa dikerjakan Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan, dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang bisa kita harapkan bahkan ya. Kita berharap mungkin jalan keluarnya seperti ini, tapi bagi Tuhan, Dia sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, bayangkan, dan harapkan. Jadi kalau secara manusia, kita pasti hanya memikirkan tentang penyakit tentunya ya. Ah, sakitku kayak gini, berat kali. Gak ada obatnya. Kata dokter udah nggak lama lagi umurku. Itu kata manusia. Nah, tapi kalau kita percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Lalu daripada kita sibuk setiap hari hanya mikirkan penyakit dan penyakit dan penyakit, lalu kita jadi stres. Ya, dan pada waktu stres, aku udah berulang-ulang tunjukkan gambarnya ya. Itu kemudian otak kita akan terganggu segala fungsi. Hormonalnya terganggu, sarafnya terganggu ya. Dan akibatnya apa? Kita jadi sakit. Tapi kalau kita bisa gembira dan gembira ini di dalam segala segala apa ya, dalam segala keadaan gitu ya, itu akan membuat otak kita juga akan kehilangan, tidak stres lagi. Lalu dia menjadi sehat dan sembuh gitu. Dari kalau ditanya bisanya, ya percayakah? Aku tanya balik. Buat orang yang bertanya, bisakah itu gembira aja? Aku mau tanya, kamu percaya nggak? Sebab hanya kalau kita percaya, baru kita bisa gembira. Hanya kalau kita bisa gembira, baru kita bisa sembuh. Gitu. Nyanyi Lapung. Nantilah nyanyi, nggak ada gitarku, Kak Helen. Nanti nggak enak. Atau nyanyi apa lah? Sering sakit perut sebelah kiri ya. IRT, gimana biar nggak bosan di rumah, badannya gampang capek. Dua aja, dua buat yang IRT. Tarik nafas, bilang terima kasih Tuhan, aku masih bernafas. Iya kan? Yang ketiga, maklumi semua orang, maafkan semua orang. Kapan? Pada waktu orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Maafkan. Lalu kita doa, Tuhan, saya mengampuni, saya memaafkan siapapun juga. Sebab mereka melakukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ah, gitu ya. Apalagi ibu rumah tangga ya. Lihat rumah kotor marah. Lihat rumah berantakan marah. Coba bayangkan. Sebentar aja nih, sebentar. Buat ibu rumah tangga. Bayangkan kalau nggak punya rumah. Enak nggak? Bayangkan kalau nggak punya rumah. Enak nggak? Hai, Namboru Juliana. Itu sakit perutnya itu ya. Uh-uh. Nggak bisa.
Nggak bisa nekuk, lurus-lurus saja. Aduh. Oke, ini ada juga yang lagi sakit ya kan, udah di endoskopi, hasilnya esophagitis, multiple gastric ulcer ya kan. Nah gitu, ini aku kasih tunjuk lah gambarnya lah. Tapi aku nggak kasih tahu namanya ya. Nih, seperti ini loh. Jadi orang udah diperiksa, sakit udah lama, di endoskopi, lukanya di lambung, ya kan, meradangnya di lambung, ya kan. Nah, tapi nggak sembuh-sembuh, dikasih obat apapun nggak sembuh lah. Ya, obatnya cuma satu, hati yang gembira. Ada obat yang manjur. Sekarang bisa nggak kita gembira waktu kita lagi sakit? Nah, jadi sama kayak sama ibu-ibu tadi tuh loh. Persoalannya adalah kita nggak bisa gembira karena kita nggak tahu, kita nggak ingat, sampai kita nggak bersyukur ketika kita masih hidup. Itu dulu yang terpenting ya, bersyukur udah punya rumah walaupun kecil yang penting bahagia. Yes, gitu Kak Arifiani. Dok, ketawa lah dari tadi ketawa. Oh, Bang Nathan lahir. Tengok ketawaku di YouTube yang lain. Ketawa-ketawa aku. Biasa aja nggak punya rumah dok. Nikmat yang ada nanti pasti datang. Amin. Bu Edi Saryani. Kak Eti Purba. Ya, sering saya kepala juga gitu. Udah berobat. Nggak sembuh-sembuh ya kan. Nyimpen banyak kesedihan Kak email. Memang jadi timbul banyak sakit. Yes, betul betul. Betul, betul, betul semua. Betul, 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 betul. Jadi bisa nggak kita gembira pada waktu kita mendapat masalah? Bisa nggak kita gembira pada waktu kita dapat persoalan? Nah, gitu, ya kan? Nah, tapi kita banyak pura-pura gembira. Ditanya kamu gembira, udah gembira aku. Nah, terus kalau lagi sakit gimana? Tiap malam nangis terharu. Nggak sanggup. Ya berdiri aja lah, satu titik. Betul, puji Tuhan, melayani dan kasih Tuhan. Selalu berkasih salam dari Jayapura. Oke, jauh juga ya Jayapura ya. Dok, dada sebelah kiri atas sudah 2 minggu sakit dok. Kak Lady udah di EKG. Coba di EKG kalau memang ada pemeriksaan EKG. Mamaku ade udah 6 tahun. Tadi setiap mau 2 jam selesai keringat dingin pusing gitu. Coba lihat tarik airnya berapa Kak Safe Space. Waktu HD tarik airnya berapa? Bisa dok nonton TikTok live Dokter Hati Gembira. Amin. Kak Juwita, tangan sering kebas dan kaku ya, itu sering itu karena pikiran ya, sering. Nah, kecuali sakit hati obatnya dok. Sakit hati obatnya adalah memaafkan, mengampuni. Tapi sebelum kita mengampuni, bersyukur dulu kalau kita masih hidup. Karena seringkali otak kita udah sakit duluan. Nah, obat otak kita yang sakit itu adalah dengan bersyukur masih hidup. Bersyukur masih hidup, iya kan? Gitu ya. Mm-mm. Kalau kita lagi sakit kanker otak lagi, ya. Walau kanker otak lah, percaya bagi Tuhan nggak ada mustahil, bisa sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya atau tidak. Hai Kak Veronica, di sini, gitu Kak Lani. Arti kita harus bisa mengampuni orang dan selalu bersyukur. Ya, itu dia. Karena waktu kita bisa mengampuni orang dan selalu bersyukur, pada waktu itulah kita bisa gembira. Ya kan? Suami diselingkuhi, obatnya apa dok? Supaya kita sehat. Obatnya bikin romantis. Ya, berarti yang pertama bersyukur dulu masih hidup, lalu maafkan suaminya. Maafkan. Anggap apa yang dikerjakan suami dia tidak tahu. Doanya ya Bapa, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Shalom Pak Andi. Selamat siang Bang Joseph. Bang Joseph sama nama kita Bang. Puji Tuhan. Benar dok. Yes. Autoimun, RA, SLE, semua bisa sembuh lah. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Aku imajinasikan aku letakkan sakit lambungku ke penyiksaan Yesus di atas kayu salib. Udah nikah 8 tahun belum ada anak toh. Apa solusinya ya itu? Oh, puji Tuhan. Gembira tiap hari. Itu awak. Itu nikah si Barani. Bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa saja
yang diinginkan oleh hatimu. Aku jadi ingat ayat itu ya. Bergembiralah karena Tuhan. Yang hai gadis idaman, udah dimaafin malah melonjak, masih diampuni itu dok? Masih lah, kan masih hidup. Selama kita masih hidup, teruslah mengampuni. Demi apa? Demi kita sehat, demi kita nggak sakit otak kita. Itu aja ingat. Lalu demi apa? Kalau dia mau berubah, dia punya kesempatan berubah, nanti dia berubah. Kalau memang dia mau berubah, kalau dia nggak mau, ampuni lagi, gitu ya kan? Jadi kita tetap sehat. Tapi kalau kita selalu disirikin orang, gimana dong dokter? Kenapa orang sirik sama kita? Karena orang tersebut tidak bisa menjadi seperti kita. Loh, kita terima semua dari siapa? Kan dari Tuhan. Ya kita syukuri aja. Itu artinya apa? Hidup kita lebih baik dari dia. Ya kan? Hidup kita lebih baik dari dia gitu. Jadi wajarlah orang sirik. Puji Tuhan bilang, sebab hidupku lebih baik diberikan Tuhan kepada aku. Iya kan? Bergembiralah. Mazmur 37 ayat 4 ya. Ini ya, buat kita semua yang mungkin punya kerinduan apapun ya, kita mau rindu apa? Oh, masih terbalik kameraku, bentar kebalikkan ya. Sap. Mazmur 37 ayat 4. Ketutup. Apa ini? Wah, kuota habis katanya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Berarti belum gembira, ya kan? Sam. Haleluya, kuotaku juga habis buat lihat live. Udah tinggal berapa kuotaku? Oh, ini TikTok everyday, Bang. Kalau TikTok apanya masih TikTok everyday-nya kan 500 mega ya kan. Kolagen yang bagus, bagus semua. Yang penting dibeli yang resmi dari apotik ya. Untuk yang kolagen ya. Walaupun ya gimana lah. Tidak 100% ya kekuatan kolagen itu ya. Bagaimana caranya menghadapi orang yang sirik itu dokter? Maafkan Kak Tara Bunga Sihaan. Bikin romantis dia. Bikin romantis. Kalau dia bicara, ya iya kan aja. Iya kan aja. Gak usah dilawan. Ya kan? Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu. Kok semalam nggak live? Semalam aku ada apa ya? Oh, semalam memperbaiki air. Kayak gadis idaman. Jadi karena musim panas, keringlah air di sumur bor kami kan. Paniklah kami. Pas lagi mandi, 2 hari lalu, habis air. Jadi akhirnya kita putuskan, selama ini kita udah ada PDAM-nya tapi nggak dipakai. Jadi akhirnya dipasanglah pompanya ke PDAM itu untuk ditarik ke tangkinya. Jadi semalam sampai malam ngerjainnya. Jadi aku membantuin gitu. Bukan bantuin lah, sok ngebantuin. Tensi tinggi apa penyebabnya? Sejauh ini tensi tinggi itu disebut dia idiopatik. Jadi nggak diketahui penyebabnya. Tapi ada beberapa faktor yang kemudian bisa memperberat ya, memicu hipertensi. Ya itu paling utama adalah stres dari pikiran ya. Jujur saya sangat bersyukur dengan apa yang saat ini Pak. Saya bersaksi Pak, Tuhan baik buat saya Pak. Selalu saya menangis dengan yang buat saya Pak setiap malam. HP saya hilang kemarin Pak, tapi Tuhan ajar yang saya buat dapatkan HP saya dan ketemu Pak. Malamnya saya nangis sejauh-jauhnya buat kebaikan Tuhan Pak. Nangis karena gembira gitu. Walau badan sakit, ya gembira juga. Walau HP hilang, ya gembira juga. Iya kan? Gitu. Baru kita bisa mengalami hati yang gembira tadi. Ya. Bantu dong
tap layarnya katanya. Salam Kak Ika Ribuna. Ya, dokter, tapi kalau lihat si sirik jahat keterlaluan bawaannya mau ku janggola, jangan dijanggola. Waktu kita menjanggola, ya kan? Kita jadi sakit, tambah sakit. Yang menjanggola, itu istilah orang Batak. Yang membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Itu pastilah dampaknya adalah hal yang negatif. Jadi kalau kita mau yang negatif, ya balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau mau menang, kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Dokter, Nathan males gerak di kasur, terus jadi tiap hari lemas. Betul kan si Nathan kan? Ini Nathan ini maksudnya Nathanael ya, Kak Lani ya. Kak Lani kakaknya ya. Kalau konsultasi lewat WA berapa bayarnya? Eh Seikhlasnya aja. Ya, buat yang udah mau WA aku nggak pernah minta. Tapi kalau mau kasih, ya kita terima. Ya kan gitu ya. Jadi seikhlasnya aja, nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Saya mamanya. Oh, iya iya iya. Shalom, Ibu Lani ya. eh Puji Tuhan kalau misalnya Ibu Lani ikut di live ini ya. Tapi satu hal, kalau memang Ibu Lani mau supaya Nathanael kita lebih cepat sembuh ya. Ini saya yang minta bantuan. Coba sama Nathanaelnya dikasih apa ya? Dikasih kesabaran. Jadi ibu sabar ya. Kadangkala tanpa kita sadari ya, karena memang semua otak anak-anak kita nggak tahu kekuatannya. Ada yang nggak tahan dengan tekanan. Itu udah bawaan itu ya. Jadi mungkin selama ini Nathanael itu sering dimarahin, mungkin sering disuruh-suruh, mungkin ya kan. Boleh, yang muslim juga boleh. Jadi coba dikasih sama Nathanael sekarang kepercayaan ya. Kasih dia apa ya? Kasih dia kebahagiaan. Coba ditanyain setiap hari Nathanael ya. Halo Kak Rena, Rasmina. Supaya apa? Supaya otaknya bisa agak sedikit ter apa ya? Lebih lebih bisa bahagia gitu karena mamanya. Gitu kira-kira Kak Lani. Iya, keluarga aku nggak peduli lagi sama aku dok, karena aku bertahan dengan suami. Nggak apa-apa Kak Ika, Tuhan kan percaya. Kenapa kau off Nathanael? Karena masuk mamamu. Bagaimana cara supaya tidak selalu berpikiran yang aneh-aneh? Pikirkanlah Tuhan, ya. Yang aneh-aneh apa? Masalah kita, persoalan kita kan. Nah, mau kabur dulu, jangan kabur. Tenang Nathanael, kita buat romantis, iya kan? Ya. Jadi dalam segala persoalan, permasalahan kita, bikin romantis yuk. Bikin romantis. Dengan cara apa? Dengan cara ini yang kita bicarakan ini. Ya kan, jangan marah. Pagi Kak Raswati, saya bisa WA sharing, boleh? Boleh Bu Lani, boleh. WA saya ya. Biar saya lebih paham dengan keadaan si Nathanael ya. Yes, 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 yes. Salam kenal, salam kenal. Thank you Kak Nur, udah kasih support. Kak Lulu Gordon, silakan gabung. Praktekku di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin. Nah, pertanyaannya adalah kalau muncul rasa perih, apakah kita bisa gembira? Coba. Aku ngapain? Hai Bang Jenggot. Ini lagi nemenin anak-anak latihan futsal. Harusnya sih aku latihan futsal. Ya. Tapi karena kakiku yang kemarin kena tendang. Jadi nggak bisa ikut latihan. Aduh. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Kalau di Jakarta pasti banyak udah diundang podcast. Dokter yang gak usah diundang, dari sini aja tengok-tengok YouTubeku.
Aduh. Ya, bisa dong nonton TikTok aja di Gembira. Bisa sebenarnya. Tapi kan nggak terus-terus bisa nonton TikTok. Jadi nonton YouTube Dokter Joseph maksudnya. Nah, di daerah saya lagi mau DBD. Antisipasinya bagaimana buat anakku? Kalau DBD kan itu berarti dari nyamuk ya, dari nyamuk. Usahakanlah dia tidak digigit nyamuk. Dengan apa? Pakai jam-jam 10 pagi ya, karena nyamuknya itu menggigit di pagi hari tuh. Jadi kasih pakai anti seperti autan itu ya, pagi-pagi ya. Sekarang aku bingung, Dok. Kalau bertahan sama suami keluarga nggak peduli, jadi bingung aku, Dok. Nih ya, buat yang diambang perceraian, kalau kita bertahan dengan pasangan kita, Tuhan yang bertahan dengan kita. Kenapa? Sebab yang mempersatukan suami dan istri itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita memilih bertahan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan berada di pihak kita. Tuhan akan menjadi ah, yuk, suami nenek. Nah, ah, oh pakai aja gitu. Oh ya udah. Itunya dia harus diajari dulu cara buka ini ya, buka apa namanya itu, buka tangki bensin. Nggak bisa dari video, nggak bisa dari apa. Harus dipraktekkan. Nanti aja suruh datang dia. Jam-jam 11 berarti, 11 lewat. Nanti nggak bisa diisi minyaknya. Oke, yuk, yuk. Oke, ya. Kalau sering pakai BPJS, iya pakai BPJS bisa. Jadi makanya sekarang yang kita buat itu adalah kita dahulukan dulu yang BPJS diselesaikan kalau dipraktek di rumah sakit Bang Nathanael. Ya kan? Udah selesai dia BPJS-nya, baru masuklah yang umum-umum atau yang BPJS yang memang perlu sharing. Itulah nanti akan kita buat ya. Memang selama ini beberapa jadi keberatan. Kok lama kali dok ini? Ya, aku pun paham juga sebenarnya ya. Tapi ya udah, inilah caranya nanti kita buat. Kalau memang kita lihat pasiennya itu memerlukan konsultasi yang lebih lama, maka selesai dulu antrian BPJS, baru masuk yang antrian BPJS yang mau konsultasi. Tapi setelah yang umum janjian ya, kan ada yang janjian juga, kapan mau ketemu gitu ya. Salam Kak Dewi, Kak Marlina, saya dan suami menghindari bertemu dengan saudara yang sirik itu salah, nggak apa-apa. Hah? Yes, yes, gaskan terus. Ya, jadi boleh menjauhi dengan orang yang jahat kepada kita, boleh, jauhilah. Tapi hati kita pastikan sudah memaafkan. Karena kalau kita nggak maafkan, kita jauhi pun, kita tetap sakit. Dengar ya, orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita jauhi, kita tidak memaafkannya, maka kita tetap sakit. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita maafkan dia, ya udahlah, maklum, maklum, arti maklum itu adalah ya udah biar saja dia mau buat apa, lalu kita jauhi dia, itu benar, itu tindakan yang benar. Supaya apa? Supaya kita sehat. Tapi mana tahu dia yang datang mendekat, lalu dia memberikan serangan kepada kita, pastikan juga kita punya senjata. Apa senjata kita? Yaitu apa? Kebaikan. Firman Tuhan katakan, lawanlah, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 20 itu kalau salah ya, berilah makan kepada seterumu ketika dia lapar. Berilah dia minum ketika dia haus. Yes.
Ya. Dokter gereja di mana? Di GBI, Kak Boruni Raja. Di GBI. Besok aku melayani di Bandar Meriah. Arah ke dalam-dalam itu ya, ke Semensirin. Semensirin. Pagi Kak Nili Sudarti. Kau pun jangan kau sejauh jauh. Jangan sejauh. Shalom Kak Rismawati. Kepala sering sakit Kak Marsaulina. Nah, nih kan. Jadi banyak juga kasusnya adalah ketakutan. Ketakutan. Pakai kurikulum Superbook kah sekolah minggu GBI-nya? Aku nggak ikuti yang kurikulum dari apa ya anak sekolah minggu GBI ya. Tapi nanti saya tanyakan kalau memang apa. Kalau saya lihat sih kurikulum memang perlu ya. Tapi nanti pasti ada lah itu kurikulumnya. Aku pun nggak ikut soalnya nggak melayani di sekolah minggu kak. Gitu. Tumit ketusuk-tusuk. Ya berarti itu pelantar fasciitis ya. Pelantar fasciitis. Itu turunkan berat badan, lalu pakai sketcher, jangan terlalu banyak berdiri, jangan terlalu banyak jalan ya. Jangan jangan terlalu jogging dulu ya. Nanti malam masih live. Belum tahu, belum tahu. Kadang kalau Sabtu kan apa ya sama anak-anak ya sama istriku ya. Tapi kalau memang ada kesempatan aku live lah. Ini aku curi kesempatan juga ya karena nggak bisa nemanin anak-anak main futsal jadi aku live lah ya. Jadi solusinya nggak apa-apa aku bertahan dengan suami. Bukan nggak apa-apa. Kalau kakak memilih bertahan dengan suami, Tuhan di pihak kakak. Kalau Tuhan di pihak kakak, apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Gitu loh. Buat yang diambang perceraian, pilihlah untuk bertahan dengan pasangan kita. Sebab waktu kita memilih bertahan dengan pasangan kita, karena Tuhan yang mempersatukan kalian, maka selama kalian posisi bertahan, bersatu, Tuhan menjadi pembela, Tuhan menjadi perlindungan, Tuhan menjadi berkat, Tuhan menjadi pemeliharaan atas hidup kalian. Jangan takut, ya. Vitamin buat orang yang stroke, aku karena bukan spesialis neurologi ya, tapi yang ku tahu vitaminnya itu seperti apa ya? Eh Meko, Mekobalamin. Ah, Siti Colin, Siti Colin. Siti Colin. Hai, Bang MSW, Tuhan berkati ya. Lengan kanan tidak bisa diangkat. Ini ya, WA laku. Ya, itu kuncinya adalah istirahat dulu dan minum obat. Istirahat dulu, jangan dipaksa kerja dulu ya. Ah, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat siang Kak Reyan. Saya sudah mau menikah tapi tiba-tiba ragu. Gak tahu alasannya apa. Masih dalam doa juga dok. Kalau ragu jangan menikah. Batalin pernikahannya. Kalau ragu. Batalin pernikahannya. Kalau ragu. Batalin pernikahannya. Sebab kalau membatalkan pernikahan itu alkitabiah. Tapi kalau bercerai itu melawan Tuhan. Obat apa? WA aku Kak Watinaya. WA. Pegal-pegal badan gak ada obatnya Kak Sontina Uta Barat. Pegal-pegal badan obatnya adalah bergembira. Istirahat cukup. Jangan capek kali kerja. Naung pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma di anggoso sinirang ni hamatean. Yes. Kak Ellen, semangat kali aku. Naung pinadomu ni debata. Molo debata no dona pinadomu hamuna dua, ba debata madongan hamuna dua. Ale hamuna dua. Dan terpisah. Kak Tina sering sakit kepala tapi kalau ngeludah mau keluar darah. Ngeludah mau keluar darah. Kakak WA aku Kak Tina, WA.
Ih, mana WA-nya? WA aku ada di YouTube. Tengok di YouTubeku, Kak Wati Natia, biar sekalian dilihat YouTubeku. Karena YouTubeku itu penting. Penting untuk apa? Penting supaya kita semakin termotivasi, semakin bisa gembira. Ya, yang enggak, kalau aku lagi nggak live, lihat YouTubeku. Kalau aku lagi nggak live, lihat YouTubeku. Malam-malam nggak bisa tidur, lihat YouTubeku. Ya, dengerin apa yang ku bilang, lakukan apa yang ku katakan. Ya, pasti kita bisa gembira. Kalau kita bisa gembira, maka Tuhan akan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Gitu loh. Ya, hari ini tadi kita sama-sama baca ayatnya ya. Jangan lupa lagi. Udah rindu sama lagu pujian dokter. Udah ku taruh di YouTube loh Kak Gadis Idaman. Yang hari semalam, yang 2 hari lalu. Udah ku taruh. Ini ya, jangan lupa. Dan bergembiralah karena Tuhan. Agak miring-miring sedikit ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, telapak kaki panas, saya gembira kok dok, apalagi lihat dok live. Iya, kalau lihat liveku kita gembira, lalu hilang liveku kita nggak gembira kan, gitu loh Kak Sontina. Maka waktu kita nggak gembira, waktu nggak lihat live Dokter Joseph, kita nggak bisa sembuh. Ini kuncinya gembira setiap waktu, setiap saat, dalam segala keadaan. Kalau aku hanya mengingatkan, hanya menolong, supaya apa? Supaya kita bisa lagi menyatukan mindset kita itu hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Ya, ingat. Yang mau berpisah, jangan berpisah, suami istri. Sebab pada waktu suami istri itu bersatu, pada waktu itulah Tuhan bersama dengan kita. Tapi kalau suami istri sudah memutuskan untuk berpisah, bercerai, ya, Tuhan tidak akan mungkin ada di pihak kita, ya. Itulah yang sering terjadi, doa habis live habis gembira. Kagak sudah. Amin, amin. Hai Kak Maria, Boruni Raja. Pinggang bagian belakang suka nyeri dan kedua tangan kesemutan. Udah bisa kupastikan itu banyak pikiran nih Boruni Raja. Banyak sedihnya, iya kan? Dok, betis sampai di telapak kaki sakit. Apa obatnya dok? Nggak kuat lama berdiri dok. Kak Aditya Panjaitan. Betis sampai WA aku Kak Aditya Panjaitan. Kira-kira obatnya apa? Kak Boruni Raja ada sakit gula? Ada darah tinggi nggak? Dokter, sehat nggak sih jalanin diet intermittent fasting yang puasa 16 jam itu dok? Aku udah berapa ya berarti ya? Udah mau 10 tahun aku intermittent fasting kak. Aman, masih hidup aku, tambah sehat lagi. Ya, yang mau intermittent fasting jangan takut. Ya, jangan takut. Aku ada bersama-sama dengan kita. Ya, darah tinggi ada dok, gula nggak ada. Oke, kalau darah tinggi ada berarti tingkat emosionalnya cukup tinggi ya. Jangan marah-marah, itu obatnya. Jangan kesal. Dok, aku nggak tahu YouTube dokter. Tahu kanlah Kak Gadis Idaman. Dr. Joseph Sibarani SPPD. Ada linknya di TikTokku. Linknya tengok di profil TikTok. Linknya tengok di profil TikTok ya. Nah, biar bisa gembira. Dan kalau kita gembira bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, anakku bisa menjadi doakan dia lancar kuasa. Siap. Inang Woman in Love. Tuhan berkati anaknya Koas. Jangan lupa kasih TikTokku ini Nang. Ibu kasih YouTubeku dan TikTokku sama anak ibu. Bilang, kayak gini kau bilang gitu ya. Kalau intermittent fasting makannya baru jam berapa dok? Makannya gimana? Aku udah 90 kilo dok. Oh kalau udah 90 kilo mah udah intermittent fasting jumlahnya nggak boleh banyak. Gitu Kak Safe. Dok komen saya nggak masuk. Bukan nggak masuk Kak Eka Yuni. Kali terlewatkan ya. Atau WA aja Kak Eka. Kak Eka kan kita udah sama kan. Udah ketemu di apa? Lagu Boti ya. Oke, jangan diintip aja Kak Gadis Idaman. Langsung di subscribe.
Kenapa ya saya pipis bisa 10 kali lebih dalam sehari, minum juga biasa aja. Coba cek urinnya di laboratorium, Kak. Kak Boru Simatupang, ya. Hepatitis B kronis bisa sembuh total nggak, Dok? Bagi dokter akan sulit untuk menjawabnya bisa sembuh total. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kalau bagi dokter dikasih obat, kita minum obatnya aja, ya. Tuh. Asli mana? Medan, Kak Wati Natia. Saya dari Medan. Jelasin sedikit intermittent fasting yang dokter jalanin. Jadi aku makan pagi hanya sayur, ya. Lalu malam juga sayur aja. Tambah-tambahnya daging atau ikan. Jadi bayangkan itu pagi jam-jam 7, jam 8, lalu malam jam 8. Aku sekitar 12 jam. Tapi kalau memang aku pengen turunkan berat badannya karena mungkin udah terlalu naik gitu ya, aku hanya makan sekali. Berarti intermittent fastingku 24 jam. Ya, glowing sekali. Hai Bang Lindung. Di glowing kan itu. Sehat Bang Lindung. Awak pengen kali jalan-jalan ke Batam ini. Biar bisa pelayanan di sana ya kan Bang Lindung. Mantap Bang Lindung. Aduh. Ini Bang Lindung ini ya. Mungkin banyak yang ingat nggak dulu waktu GB Medan Plaza ya. Wah itu urapannya luar biasa ya. Terus terang saya ini kalau bukan karena pernah dimentorin sama Bang Lindung ini ya, nggak bisa lah kayak sekarang, nggak bisa. Itu Bang Lindung bela-belain datang gitu ke gereja kita ya, ngajarin kita. Nggak ada pakai filter aku, Bang Lindung. Abang ini pun udah kuapes filternya ini. Kan masih nampak kerut-kerutnya nih. Aduh. Jadi karena diajarin itu pengajaran Bang Lindung yang paling kuingat, kita hidup ini kayak diberos. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita itu kayak lantai diberus. Wih, diberus sampai bersih, ya. Nah, waktu kita udah bersih, disitulah Tuhan akan pakai kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, ya kan? Kita bersyukur karena kita lagi diberos, mau dipersiapkan sama Tuhan, mau dipakai dengan cara yang luar biasa. Ya, jadi berikan diri kita diberos, jangan lari-lari. Nanti kalau diberos, lari, diberos, lari lagi, diberos, lari lagi, ya kan? Nggak jadi bersih. Nih, beroslah diriku, gitu bilang sama dia. Disikat bersih. Karena kalau kita udah bersih, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Makasih ya Bang Lindung. Kau bagaikan guru tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Iya kan? Nah, itulah. Jadi kita harus mengingat juga orang-orang yang memberikan apa ya, peran yang terbaik ya, andil yang luar biasa dalam hidup kita ya. Thank you sekali lagi Bang Lindung. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dan puji Tuhan. Saya percaya semua hanya karena anugerah Tuhan aja juga. Ya, Kak Debi. IF berhubungan dengan makan obat rutin pasca stroke, jadi tetap makan nasi itu sementara beban badan nggak bisa didiamkan. Nah, jadi berarti jumlah makanan yang dipersoalkan ya. Kita kalau memang nggak bisa intermittent fasting, jumlah makanannya harus dijaga. Jumlah makanannya harus dijaga. Kalau udah berat badannya naik berarti, oke Kak Agung Sadiani, Tuhan berkati. Sang Ticufu, Bang Lindung. Makanan 24 jam sehari, aman Dok memang ya? Iya aman. Buktinya aku sering. Aku sering, sangat sering sekali. Ya. Dan ini pun lagi berusaha lagi nih ya. Jadi istriku udah mulai kena lututnya. Berat badannya nambah terus. Aku bilang gak ada cara lain. Kita harus turunin berat badan. Berarti kita harus bisa. Wow. Mantap Hans. Hai Hans. Ah, ciao. Towel. Towel. I don't bring towel. I don't bring my towel. It's okay. Get wet. You don't like to get wet? Yeah? Okay, just sit there. Wait until your there, sit there. There. Hans. Biar nggak panas.
Pagi dok, gimana dok? Ada sehat? Haleluya. Aduh, gimana cara biar nggak sakit lambung pagi-pagi tadi udah makan terus tidur lagi sakit lambung Kak Stefani. Lihatlah YouTubeku, ya nonton YouTube yang sakit lambung nonton YouTubeku lah, ya nonton YouTubeku, lihat semua TikTokku, ikuti semua apa yang ku bilang, ya kan, apa yang ku katakan diikuti, jangan ada kasih kendor, bikin romantis gitu ya. Efek samping obat harus dirasakan setiap minum obat, enggak juga. Efek samping obat itu paling sering memang karena faktor stres kita, ya. Hai Kak Aurora, makan nasi hanya tiap jam 12 siang, lebihnya hanya minum air putih atau sayur rebusan. Aman Kak Aurora, aman. Aduh, aman sekali. Oke. Dok, untuk kurangi kantong mata apa obatnya dok? Ibu Mariani harus tidur malam lebih banyak. Tidur malamnya lebih banyak ya. Oke, aku nyanyi lah dulu ah. Aku nyanyi lagu ini ya. Stres juga bisa membuat naik berat badan. Ya, karena kalau kita stres, makannya jadi kebanyakan. Dokter, saya juga umur 55, berat badan 82. Wah, banyak ya. Lagu gereja yang viral itu, Dok. Ah, yang viral. Apa itu yang viral? Oh, gak usah yang viral-viral kali lah ya. Kira-kira lagunya gini ya. Apapun yang kita alami, apapun persoalan kita saat ini juga ya. Nyanyi kayak gini. Apapun yang ku... jadi lupa aku. Mana? Dok, baca dong komenku. Hai Kak Happy Siombing. Inang Happy Siombing. Gembira lambung sembuh. Mantap Kak Nur. Gaskan terus. Kak Nur ini harus rajin dia menjawab ini komen-komen ini. Ya. Hidupku ada di tanganmu. Iya, aku yang bisa deh. Diberkati lagunya. Iya. Itu mau aku nyanyi tadi. Thank you, thank you, thank you. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Amin. Jadi kalau kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan kita mengucap syukur akan hal itu, maka kita bisa merasakan kegembiraan. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita rasakan, itu artinya kita masih hidup. Dan kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih kasih kita hidup. Lalu kalau kita katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku menyerahkan segala kehidupan ke dalam tangan Tuhan, maka pada waktu itu Roh Kudus akan memberikan sukacita. Ya kan? Tuhan berkati Kak gadis idaman ya. Kram perut, apa bisa sembuh sendiri tanpa minum obat? Bisa Kak Mariani. Percaya nggak? Coba. Aku tes dulu nih ya kita ya. Jawab dengan jujur. Ini ada 160 yang lihat. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita, apapun penyakit kita? Mau autoimun, yang percaya katakan amin atau katakan percaya. Salam. Amin. Saya, Kak Wisna, Kak RV, percaya. Kak Sri, percaya, amin. Ini aku percaya. Kak Nur, amin. Kak Lucy, amin. Kak Made, amin. Percaya. Yuli, amin. Percaya. Kak Juwita, percaya. Kak Epi Siombing, belum percaya. Percaya. Oh, amin. Percaya, amin. Vitamin itu autoimun, hati yang gembira. Percaya nggak? Tuhan Yesus sebagai kalian kita hari ini. Amin. Haleluya. Lutut suami saya sering banget sakit, apalah ada obatnya. Yang sakit lututnya, WA aku. Karena kalau sakit lutut harus minum obat. Lalu ada yang harus dilakukan, yaitu gembira, supaya nggak sakit lagi. Percaya kan, Inang Happy Siombing, Tuhan berkati. Kalau tanya obat Kak Happy, masuk ke WA aku. Yang mau tanya obat apa yang mau diminum, masuk ke WA aku. Ya, tapi kalau ini penyakitnya asam lambung, percayalah, obatnya hanya hati yang gembira. Yes. Percaya. Harus ada vitaminnya? Nggak mesti. Tanpa vitamin juga bisa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini lihat ya. Beda vitamin sama obat apa? Kalau vitamin itu nggak jaminan untuk mengobati penyakit. Tapi kalau obat itu memang jelas-jelas untuk mengobati. Berarti mengurangi rasa sakit. Tapi tidak menyembuhkan. Sebab yang bisa menyembuhkan harus obat yang manjur. Dan obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Soalnya saya setiap pagi selalu bersin berulang kali. Oh, kalau bersin itu memang karena alergi Kak Zuita, ya. Jadi yang penting udah ke THT. THT bilang diagnosanya apa, ya sudah. Yang penting bersyukur aja masih hidup. Supaya apa? Waktu kita gembira, sistem imunitas kita akan diperbaiki. Jadi sistem imunitas itu mempengaruhi derajat alergi setiap orang. Orang akan lebih gampang alergi waktu stres. Untuk yang autoimun juga gitu. Orang akan kambuh autoimunnya waktu stres. Yes. Rasa lelah itu juga karena stres. Sebab kalau orang nggak stres kayak aku, nggak pernah lelah. Maka ada lagunya ya kan? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang, dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yes, gitu ya. Yang mengajar dan menopang. Thank you Kak Rani. Inilah kalau kelemahanku ya itulah. Payah kali ingat lagu. Entah ke mana itu. Tiroid, opo kena Tio. Kan udah WA aku, opo kena Tio. Aku tahu ada yang udah WA aku. Aman itu. Yang mengajar dan menopang. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kalau sinusnya lagi kambuh aja, itu biasanya pakai obat semprot. Ya, ada obat yang disemprotkan ke dalam hidung, ya. Atau minum obat. Obat apa? Obat alerginya gitu. Tukang berkeringat sampai kepala rambut jadi lepek. Apakah apa ya? Udah banyak makan, terus berat badan turun, banyak keringat, kepanasan, berarti harus cek tiroidnya ya, mana tahu hipertiroid ya, kalau gitu ya. Mana tahu hipertiroid. Hmm. Ingusnya sampai kuning gitu ya karena sinus. Iya, iya. Itu kalau lagi kambuh begitu Kak, safe space. Kasih obatnya, obat supaya jangan meler ingusnya ya. Aku apa ya aku kasih? Biasa aku kasih kalau istriku Rinos. Rinos. Rinos SR. Kalau balas WA aku. Aduh, opung kena Tio. Hujan lagi dok, ku ucap syukur. Yang mana tuh ucap syukur? Oh, laguku bersyukur Bapa aja ya. Aku bersyukur ya, aku bersyukur Bapa. Mau tanya kalau orang yang punya luka batin itu mending bawa ke KKR atau hipnoterapi? Kalau hipnoterapinya membawa dia dekat sama Tuhan, bawa hipnoterapi. Tapi kalau hipnoterapinya nggak mendekatkan dia kepada Tuhan, sampai kapanpun hipnoterapi nggak bisa buat sembuh. Ha. Jadi aku memang belum bisa menghipnoterapi, tapi aku menolong orang supaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Oke, salam sehat Pak Ferry Sembiring. Semoga udah makin tambah semangatnya pagi ini, ya kan? Ketawanya nular. Hai Kak Gisna. Udah kayak mana si Uda? Udah tambah sehat dia. Izin pamit, nanti gabung lagi. Yes, Kak Gemini, semangat kerja. Yuk kerja kerja kerja. Hari ini aku dapat kesaksian dari seseorang yang udah sembuh. Dia bilang gini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orang yang berdoa tanpa bekerja sama dengan pemalas. Tapi orang yang bekerja dengan berdoa itu dia beriman, ya. Orang yang bekerja tanpa berdoa adalah orang sombong. Yang mana kita? Oke, lihat ini, aku nyanyi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini janji Tuhan.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur apapun yang terjadi. Bersyukur, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan. Jadi kita bukan menghayal bersyukur, no. Kita bersyukur untuk sesuatu yang nyata, jelas ada. Ya, apa yang ada? Nafas. Iya kan? Penyakit jantung boleh minum vitamin D? Boleh, Kak Rian? Boleh. Boleh. Shalom Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Kak Ita Tambu Bolon, aku nggak pernah ketinggalan live dokter. Bagiku sangat memberi penyemangat dalam diriku. Tuhan berkati. Kak Ita Tambu Bolon, saya percaya segala penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Gembira dulu karena Tuhan. Gembira dulu karena Tuhan. Wih. Udah pasang ring 3 di jantung saya, GERD anxiety. Yes, Kak Rayan. Udah ikuti YouTubeku? Kak Rayan, tolong ikuti YouTubeku. Dengarkan aku setiap hari. Kapanpun, dimanapun juga aku ada di YouTube. Lalu ketika aku live, kalau memang sempat ada waktu, ikuti liveku Kak Rayan. Itulah obat Kak Rayan. Tapi intinya adalah bergembiralah karena Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kak Nenggolis, tenggorokan cuma seperti ganjal. Ada nggak yang ganjal Kak Nenggolis? Coba aku tanya. Kak Nenggolis percaya ada yang ganjal atau enggak? Insya Allah. Yes Kak Rayan. Tuhan berkati Kak Rayan ya. Nggak masalah. Mau agama apapun kita. Yang penting percaya sama Tuhan dulu. Ya. Percaya sama Tuhan dulu ya. Tuh. Pas live hati ini sangat gembira dan semangat. Tapi habis itu melu lagi. Kak Gadis Idaman udah WA aku belum ya? Kak Gadis Idaman. Udah WA aku belum? Kalau pinggul sakit kenapa? Paling sering itu Kak Ajeng karena saraf terjepitnya ya. Saraf terjepit. Ya, ya. Kak Olive, terima kasih sudah banyak memberi sukacita. Aku punya gangguan kecemasan. Haleluya Kak Olive. Ya, Tuhan berkati. Boleh bertanya? Boleh Kak Priska. Efeknya minum obat asma setiap hari? Nggak apa-apa. Tapi yang paling aman obat asma itu adalah yang hirup. Ya, jadi yang dihirup. Inhaler. Pakai inhaler. Belum dok? WA laku Kak Gadis Daman. Ya. Saya Islam, tapi saya sangat senang dengar tausiah dokter. Sehat selalu. Yes, Kak Ayu Salun Samende. Tambah sehat. Intinya adalah gembira karena Tuhan, maka kita akan sehat. Ya, sukacita karena Sang Pencipta, maka kita akan sehat. Ya, jadikan Tuhan motivatornya ya, bukan dokter J. Yes, siap Kak Nur. Kira-kira vitamin D itu merek apa yang bagus? Nah, kalau ditanya merek nggak tahu lagi aku Kak. Sama semua itu sama aku. Ada sama. Obat kalau ditanya merek sama dokter Joseph nggak tahu. Jadi aku ini sedikit apalah ya kesaksian juga ya.
Jadi saya sepanjang udah jadi dokter spesialis, sulit menghafal nama obat-obat paten. Kenapa? Buatku menghafal obat paten menambah kerjaan. Udahlah, aku hafal generik karena yang dipelajari dulu adalah generiknya. Jadi kalau ditanya, udah itu bagus, paten semua, aku bilang. Yang membuat paten apa? Hati yang gembira. Jadi kalau dia percaya sama aku sebagai dokter, dia gembira, pasti dia akan merasakan efek obatnya bagus, gitu ya. Habis kemo, badanku lemas pusing, Kak Lis, CKDNG, dengarkan YouTubeku Kak. Ya, lihat-lihat wajahku, dengar-dengar apa yang ku bilang, lakukan apa yang ku bilang. Asam lambung kalau gasnya sampai ke otak, rasa sampai ke mata, rasanya kering dok. Iya, nggak apa-apa, dengarkan aku bicara, lihat wajahku ketika berbicara, senyumlah ketika aku tersenyum, ikuti YouTubeku, dengarkan YouTubeku, hilang penyakit. Tapi nggak apa-apa kan, soalnya badan kemas semua sakit. Iya nggak apa-apa loh Kak Rian. Kakak belum merasakan sensasinya. Lihat wajahku, dengar suaraku, lalu lakukan apa yang kukatakan ya. Maunya Pak, kalau cowok tidak masturbasi ada dampak negatif positif. Ya, kalau bisa nggak usah. Ya sudah, dia keluar sendiri tuh Kak cari aman lagu ya. Keluar sendiri. Biarin aja situ. Aku sudah senyum. Yes, apa rasanya Kak Sulistia? Pagi ke Atta Mewah. Aduh, udah berapa jam kita live ini? Udah bikin romantis kita, ya kan? Pagi ini kan? Tuhan berkati Kak Gadis Daman. Thank you Kak Nur. Selamat pagi. Tentrem hati ini ya kan? Saya ke dokter manapun juga katanya nggak ada penyakitnya sampai disuruh ke dokter psikolog. Udah. Daripada ke dokter psikolog, lihat YouTubeku dulu Kak Ajeng. Lihat YouTubeku, pandang wajahku, dengarkan aku bicara, lakukan apa yang kukatakan. Di USG ada batu bedu tanpa gejala perlu diobati. Minum obat boleh. Dioperasi mungkin nggak perlu. Diobati dulu, ya. Udah jadi air semalam, udah tenang hati kami. Tadi pagi mandi nggak takut lagi. YouTube-nya Dr. Joseph Sibarani SPPD. Dr. Joseph Sibarani SPPD. Tentrem lihat bajunya kan, tulisannya tentrem gitu ya. Kak Apotek Asira Farma. Hai. Salam kenal. Kak Lolo Malolo. Kalau tulang dada sering nyeri ya ini ya. Itu sering asam lambung yang naik. Obatnya apa? Lihat YouTubeku, ikuti YouTubeku, lihat wajahku, dengar suaraku, lakukan apa yang kukatakan. Lihat, buka YouTube, subscribe, lihat wajahku, dengar apa yang kubilang. Kalau aku senyum-senyum juga, lakukan apa yang kukatakan. Aku suka ketawa kalau lagi galau. Gara-gara penyakit ini. Terima kasih dokter, saya suka ikuti. Tuhan berkati Kak Liz. Makin banyak tertawanya, makin sehat. Ya, makin sehat. Makin banyak tertawa, makin sehat. Kalau bilangnya, aku udah tertawa tapi nggak sehat, berarti kurang dosis tertawanya. Paham ya? Nah, aku udah tertawa tapi nggak sehat-sehat, kurang dosisnya. Atau salah obat. Tertawa karena apa? Kalau kita tertawa karena kebaikan Tuhan, itu kita buat sehat. Tapi kalau kita tertawa, menertawakan orang yang susah, sama aja. Ya, kadang kita secara nggak sadar gitu juga, ya kan? Ah udahlah, aku nggak mau stres lah dengan masalahku. Kalau ku ingat masalah orang lain lebih berat dari masalahku, itu gimana aku bilangnya? Berarti kita senang lihat orang lebih susah gitu. Itu nggak buat sehat itu. Wow. Dek, adik, adik, good, good. Pagi Kak Del, salam kenal ya. Iya. Ah. Tuhan berkati dokter. Yes, Kak Dwi Susilo dan pekerjaannya juga ya. Salam kenal semuanya kita ya. Bikin romantis, bikin romantis, bikin romantis. Salut lihat kebaikan dokter. Lihatlah kebaikan Tuhan, Kak Jubelina ya. Hidupku sejak dari dulu dipenuhi dengan banyak masalah dan persoalan. Maka dari semuanya itu, aku hanya membuktikan satu hal. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa seperti sekarang. Ya, liburan Sabtu memang enggak, bukan lagi liburan, ini masih dalam rutinitas normal. Sabtu memang nggak praktek. Amin amin. Jadi kalau Sabtu saya temani anak-anak ini main futsal.
Harusnya aku ikut main futsal ya kan, tapi kakiku masih bengkak juga gitu ya. Tapi ya udah lumayan lah ya. Udah bisa jalan ya kan, udah lumayan. Hai Kak Melva, all shop. Nggak jumpa lagi kita di Brastagi. Aduh, aku cek ada on transplant. Oke, nggak apa-apa. Kak Ramekan Way masih hidup kan? Itu mujizat Tuhan. Konsep baru kita buat romantis, nggak konsep baru udah dibuat di TikTok. Kita bikin romantis, ya kan? Masalah apapun bikin romantis. Kusuk lodok kok merah gitu, udah mulai hilang merahnya. Alias aku nggak percaya di kusuk. Aku percaya aja udahlah. Bersyukur aku nggak sakit, sabar aku sampai sembuh ya kan. Oke, kita coba lagu ini ya. Ini lagu lama, udah lama banget. Jadi buat yang sekarang menghadapi banyak persoalan dan masalah, anxiety, mau kontrol pikiran begitu ya. Itu kan banyak nanya ini ya. Si Manjuzeknya makanya kena tendang minggu lalu main bola. Amin, Kak Rian. Ingat, semua persoalan kita bisa diselesaikan sama Tuhan. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Pasti kita frustrasi, ya. Nggak, aku nggak mudik, Kak Bri. Nggak mudik. Seminggu ini akan di Medan aja, ya. Ini aku nyanyi ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Endoskopi kemarin, Kak Ramekan Way, hasilnya esophagitis grade 3-4 multiple ulcus gara-gara obat. Nggak apa-apa, masih hidup, bersyukur. Semua karena anugerahnya. Hai Kak Kristal, Tuhan berkati. Kak Rince, amin, Tuhan berkati. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, mau kita sakit GERD, anxiety, ingatlah anugerah Tuhan. Maka pada waktu kita mengingat anugerah Tuhan, ya, pada waktu itu juga kita bisa merasakan, wow, kebaikan Tuhan itu buat bahagia tahu nggak? Ya, yes, amin Kak Theodora Barcelona. Tetap mengucap syukur bersuka cita. Kebaikan Tuhan itu buat kita bahagia. Buat orang yang mana? Orang yang bersyukur menerima kebaikan Tuhan. Terima dulu. Terima Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikanmu. Bukan karena kuatku. Mikir apa? Masa depan. Terima aja masa depan dari Tuhan. Amin. Tetap mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. Amin. Pak Pendeta. Kak Tirsi Mamora. Ada. Oke. Udah mulai haus awak ya kan? Panas juga di sini ya. Apa? Terik dia mataharinya ya.
Oke, kira-kira kalau masih ada yang mau nanyain soal penyakit, boleh WA saya ya. Silakan di WA. Kalau ditanya bayarnya berapa, mau nggak bayar juga boleh, ya. Nggak usah, nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya. Eh, Intinya adalah bagaimana supaya bisa gembira dalam segala keadaan, ya. Miom bisa makan obat apa? Kalau miom itu kan bagiannya dokter kandungan, ya. Coba konsulnya ke dokter kandungan, tapi setauku lebih baik dioperasi, setauku, ya. Udah WA ya Kak Gadis Daman, siap. Nanti aku baca ya. Jadi ini kita close dulu live-nya pagi ini. Semoga nanti ada waktu lagi kita bisa live ya. Suka sekali dengar logat dokternya. Tuhan berkati ya. Kak Ulan ya. Kak Tiur Simamora, Tuhan dokter kemo berjalan dengan baik. Kak Tiur Simamora, Tuhan berkati. Kemoterapinya berjalan dengan baik. Boleh saya chat di WA dokter? Silakan Kak Reyan, silakan. Nomor WA-nya nggak punya, ada di YouTube-ku, ada di Google nomor WA-ku. Biar dibuka-buka YouTube-ku. Sebab supaya bisa sembuh, kan harus gembira. Supaya bisa gembira, subscribe YouTube Dr. Joseph, lihat wajahku setiap waktu, dengarkan suaraku, lakukan apa yang kukatakan. Lakukan apa yang kukatakan. Sebab yang kukatakan ini bukanlah dari aku. Yang kukatakan ini adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, maka apapun kalau kita kerjakan menurut firman Tuhan, Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Sudah bergabung. YouTube-nya Dr. Joseph Sibarani SPPD. GBU. Tuhan berkati Kak Atik. Dr. Joseph Sibarani SPPD. Amin. Tuhan berkati Kak Kristal Caroline. Tuhan berkati, menginspirasi hati gembira Kak Endang Rini. Yes, Tuhan berkati. Oke, itu dulu. Ya, nanti kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Besok aku mungkin kalau bisa cukup sinyalnya live-nya dari Bandar Meriah jam 11 pagi ya. Hari ini hari yang baik, setiap hari-hari yang baik. Kapanpun Tuhan berikan hari buat kita itu selalu baik senantiasa. Oke, Shalom semuanya. I love you all. God loves you. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Shalom.